Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo, perkenalkan saya Liana Hirunisa, peserta latihan dasar CPNS Angkatan 25 PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Penasaran kan gimana penjelasannya? Yuk kita simak mind map berikut ini. Pada mind map kali ini terdiri dari beberapa pokok bahasan. Yang pertama, yuk kita bahas dulu tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara terhadap diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita dapat menyimpulkan definisi tersebut dengan menarik 3 kata kunci, yakni cara pandang, kesadaran diri, dan sebagai warga negara. Wawasan kebangsaan dibutuhkan guna memecahkan persoalan yang dihadapi negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Setelah mengetahui definisi dari wawasan kebangsaan, kita juga perlu tahu bahwa sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia ini ditempuh dengan serangkaian proses yang sangat panjang. Terdapat beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Hal ini diawali pada tanggal 20 Mei 1908, di mana para mahasiswa kedokteran berkumpul di Aula Stovia dan bersepakat untuk mendirikan organisasi Budi Utomo. Selanjutnya, pada tahun 1908, seorang mahasiswa Indonesia di Belanda yang bernama Noto Suroto menggagas sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereniging atau IVY. Tetapi seiring berjalannya waktu, pada tahun 1925, IVY mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia, disesuaikan dengan terjemahan Melayu pada saat itu. Perhimpunan Indonesia secara aktif menyebarkan gerakan nasionalis. Selain itu, mereka juga melakukan propaganda untuk menarik perhatian dunia internasional terhadap masalah-masalah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 30 April 1926 diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda di Jakarta. Kita lebih mengenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh berbagai perwakilan organisasi pemuda se-Indonesia. Berselang 2 tahun kemudian, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, dilaksanakan Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua ini menghasilkan 3 klausul yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda. Berikutnya adalah konsensus dasar yang menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa Indonesia. Di antaranya adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada Pancasila, dan juga NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun identitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan 4 hal. Yang pertama adalah lambang negara, yaitu Garuda Pancasila, kemudian ada bahasa persatuan, bahasa Indonesia, lalu ada bendera, yaitu bendera merah putih, dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, setelah pembahasan tentang wawasan kebangsaan, yuk kita beralih ke pembahasan tentang nilai-nilai bela negara. Bela negara memiliki definisi sebagai tekad, sikap perilaku, dan juga tindakan seorang warga negara yang dijiwai oleh rasa kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara, serta keutuhan wilayah. Adapun nilai dasar dari bela negara ada 5. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Tahukah kamu bahwa Hari Bela Negara diperingati setiap tanggal 19 Desember? Hal ini dilatar belakangi karena pada masa itu
dibentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia sebagai pengganti dari kekosongan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bela negara sangat dibutuhkan untuk menjunjung tinggi semangat kebangsaan yang dilandasi oleh kesatuan dan persatuan. Pembahasan selanjutnya adalah keterkaitan antara nilai-nilai bela negara dan juga aparatur sipil negara. Fungsi dari aparatur sipil negara atau ASN ada 3, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan juga perekat dan pemersatu bangsa. Seorang ASN dapat mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, melakukan pengabdian yang tulus bagi negara, melakukan tugas secara disiplin dan profesional, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Dalam melakukan pelayanan publik, seorang ASN juga harus santun, jujur, dan tanggap. Tidak lupa, selalu mengutamakan kepentingan negara dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Demikian pemaparan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara oleh Liana Hoirunisa, peserta Latsar CPNS Angkatan 25 PPSDM Regional Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.